Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Terlalap dalam pelukan. Kekasih yang mana? Aku tidak punya kekasih. Aku hanya mencintaimu. Bagaimana aku punya kekasih selain kamu, sayang? Ucap Kaisar kebingungan. Gak usah bersandiwara. Aku tahu kalau kamu masih berhubungan dengan Sofia. Sengit Delia terus berusaha melepaskan diri dari pelukan dan ciuman Kaisar. Aku serius, aku tidak punya hubungan dengan Sofia. Bahkan sekarang Sofia sudah kembali ke Amsterdam. Ucap Kaisar, kini membawa Delia untuk duduk di atas pangkuannya dan terus memeluknya. Kamu gak usah bohong, waktu itu aku melihat kamu di bandara berdua dengan Sofia. Ucap Delia dengan wajah memerah. Aku memang mengantarkan Sofia ke Amsterdam, tapi hanya sampai bandara saja karena dia memohon kepadaku dan meminta hal itu sebagai hadiah terakhir dariku. Ucap Kaisar. Tunggu, bagaimana kau tahu kalau aku mengantarkan Sofia ke bandara? Tanya Kaisar keheranan. Waktu itu aku dalam perjalanan ke Turki bersama Takeshi, dan aku tidak sengaja melihatmu sedang mencium Sofia. Ucap Delia gugup. Sejak tadi Kaisar selalu menciumi seluruh wajahnya, sehingga membuat Delia gelagapan. Ternyata benar kecurigaanku bahwa pria brengsek itu yang mau menyembunyikanmu dariku. Geram Kaisar menahan amarahnya. Takeshi yang menolongku, jangan pernah macam-macam kau dengannya. Sengit Delia. Bahkan kau sekarang membelanya, apa kau jatuh cinta kepadanya? Kaisar tampak cemburu, Delia hanya memutar bola matanya dengan malas. Tidak semua orang itu brengsek seperti kamu. Takeshi itu orang yang baik, dia yang menolongku tanpa pamrih. Ucap Delia. Lepaskan aku dari tanganmu, cepat, aku harus pergi. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan daripada melayanimu. Ucap Delia. Tugasmu hanya melayaniku. Aku sudah bilang padamu sejak dulu bahwa kamu tidak usah melakukan apapun. Ucap Kaisar. Kau belum berubah juga ternyata. Masih egois dan kamu juga suka menang sendiri. Hardik Delia mulai kesal. Kaisar melebarkan bola matanya. Tidak percaya bahwa Delia saat ini telah berubah kembali menjadi seorang wanita yang membangkang dan berani melawannya. Sama seperti saat awal pernikahan mereka berdua. Kamu harus percaya padaku kalau aku betul-betul tidak memiliki hubungan apapun sama Sofia ataupun wanita lain, kau hanya milikku. Aku hanya sibuk mencarimu, tiada waktu untuk bertemu dengan perempuan lain. Ucap Kaisar berusaha menjelaskan kepada Delia, tapi Delia tampak acuh saja. Sekarang Kaisar sudah melepaskan pelukannya dan tengah menatap Delia dengan intens. Delia tampak tidak tahan terus diperhatikan oleh Kaisar, sehingga dia memalingkan wajahnya. Kenapa kamu malu aku melihat kamu? Aku ini suami kamu. Aku mempunyai hak segalanya tentang kamu. Ucap Kaisar. Sejak kau tidak setia, aku sudah melepasmu jadi suamiku. Ucap Delia dengan ketus. Setiap hari aku hanya mencarimu dan memikirkanmu. Bagaimana mungkin kau tega sekali berpikir bahwa aku tidak setia padamu? Tanya Kaisar dengan menatap mata Delia. Delia tampak kebingungan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Delia salah tingkah. Kaisar menarik nafasnya dalam, kemudian menghembuskannya dengan kasar. Harus berapa kali aku katakan kepada kamu, kenapa kamu gak ngerti juga? Tanya Kaisar frustasi, sambil menatap istrinya. Tolong, percayalah padaku, aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Ucapnya lagi, Kaisar mendekati Delia, tetapi tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Maaf Nyonya, Tuan Muda menangis, ucap pegawai Delia. Delia gelagapan dan langsung keluar dari ruangan itu. Kaisar mengikuti Delia dan tampak takjub dengan ketampanan seorang bayi mungil yang kini sedang menangis dalam gendongan pengasuhnya. Maaf Nyonya, Tuan Muda sepertinya demam, dia menangis terus dari tadi, ucap pengasuh tersebut. Apakah dia putra kita? Tanya Kaisar sambil mendekati Delia dan putranya yang kini menangis. Deka langsung berhenti menangis. Ketika Kaisar menggenggam jemari mungilnya, tampak asyik memperhatikan pria tampan yang asing di matanya. Tampaknya dia tahu ada ayahnya di sini, jadi dia ingin bertemu denganku. Ucap Kaisar bahagia, putranya kini tersenyum kepada dirinya. Apakah aku boleh menggendong dia? Tanya Kaisar dengan senyum bahagia. Tidak,
Bagaimana kalau nanti kamu membawa kabur putraku? Tanya Delia dengan ketus dan akhirnya membawa masuk Deka ke rumah utama. Delia memang sengaja mendesain rumahnya menyatu bersama restorannya menjadi satu, hanya dipisahkan oleh taman yang mungil saja, sehingga memudahkan dirinya dalam mengasuh Deka, putranya. Kaisar terus mengikuti Delia kemanapun dia pergi, tidak peduli walaupun Delia protes dan menolak kehadirannya. Tetapi Kaisar tidak peduli sama sekali, dirinya hanya ingin lebih dekat dengan putranya. Bukankah kau datang ke restoran ini untuk makan malam? Kenapa kau malah mengikutiku terus? Pergilah, kehadiranmu menggangguku, ucap Delia mengusir Kaisar. Tetapi bukannya pergi, Kaisar malah ikut masuk ke dalam kamar Delia, yang berniat untuk menidurkan Deka dan memberikan ASI untuk putranya tersebut. Pergilah, aku ingin memberikan anakku ASI, aku malu kalau ada kau di sini, ucap Delia sambil melotot kepada Kaisar. Kenapa kau malu? Aku sudah melihat semua dan itu semua adalah milikku, ucap Kaisar dan duduk di tepi ranjang milik Delia. Deka kini menangis karena lapar, sehingga mau tidak mau, Delia pun menyusui putranya tersebut dengan dilihat oleh Kaisar yang takjub melihat istrinya. Yang telah menjadi seorang ibu dan dirinya kini yang telah menjadi seorang ayah. Kaisar sangat bahagia sekali. Akhirnya, mimpiku menjadi seorang ayah menjadi nyata. Terima kasih sayang, ucap Kaisar sambil mencium kening Delia yang masih sibuk menyusui putranya. Siapa nama putra kita sayang? Tanya Kaisar pada akhirnya. Deka Yamada. Mata Kaisar langsung melotot sempurna ketika mendengar nama putranya terdapat nama belakang ayahnya yang sangat ia benci. Siapa yang mengizinkanmu memberikan nama Yamada di belakang nama putraku? Tanya Kaisar dengan amarah di dadanya. Kakeknya yang memberikan nama belakang itu. Katanya ada darahnya yang mengalir di tubuh putra kita. Dia ingin memberikan nama keluarganya yang tidak mampu dia berikan kepadamu, ucap Delia. Omong kosong, dia hanyalah seorang ayah yang durhaka terhadap istri dan anaknya, dan tidak punya hak apapun atas putraku, ucap Kaisar dengan amarah bergolak di hatinya. Aku tidak tahu kau punya dendam apa terhadap ayahmu, tapi yang jelas putraku kini menyandang nama Yamada. Kamu menerima atau tidak terserah padamu, aku tidak peduli, jawab Delia dengan ketus. Deka masih asyik menyusu. Setelah merasa kenyang, dia pun akhirnya tidur dalam pelukan ibunya. Kaisar terus menatap interaksi keduanya dan merasa bangga. Syukurlah kalau kamu bisa menerima peranmu sebagai seorang ibu. Aku ingat dulu kau sangat menolak keras untuk memiliki anak dariku, ucap Kaisar dengan senyum di bibirnya. Delia merasa jengah dengan senyum tersebut. Merasa risih. Kau pergilah keluar untuk makan malam, biarkan putraku tidur, dia pasti sangat lelah, ucap Delia kesal. Kaisar gelengkan kepalanya, dia malah berbaring di samping Delia dan memeluk istrinya tersebut, yang masih memeluk putra mereka. Delia saat ini pikirannya bingung, tidak mengerti harus melakukan apa. Di satu sisi Delia ingin lari, tetapi sisi lainnya Delia pun merasakan kerinduan terhadap suaminya tersebut. Ketika Kaisar berbaring di sampingnya dan memeluk pinggangnya dengan begitu erat, serta menghembuskan nafas dari hidungnya di tengkuknya, Delia merasakan tubuhnya gemetar, merinding. Aliran darahnya mengalir dengan begitu cepat dari biasanya. Ya Allah, apa yang sedang terjadi dalam hidupku ini? Kenapa datang cobaan seperti ini kembali? Kalau Delia dalam hatinya. Kaisar yang merasakan kenyamanan ketika memeluk sang istri akhirnya malah jatuh terlelap dalam tidur. Begitu juga dengan Delia. Setelah sekian lama hidup sendiri tanpa pelukan sang suami, dia pun merasakan kenyamanan yang sama, dan akhirnya terlelap dalam pelukan Kaisar. Kaisar terbangun ketika putra mereka menangis karena kehausan. Kaisar mengerjapkan matanya seakan masih belum percaya bahwa dirinya kini sedang tidur bersama dengan Delia dan putra mereka. Saat akan bangun untuk mendiamkan putranya yang sedang menangis, Kaisar mendapatkan kenyataan bahwa kini Delia sedang memeluk tubuhnya dengan erat. Deka menangis makin kencang, tampaknya Delia sangat kelelahan, sehingga dia tetap lelap, tak bangun tidurnya. Akhirnya dengan terpaksa Kaisar menyingkirkan tangan Delia yang melilit di pinggangnya, kemudian bangun sambil menggendong putranya. Oh, putra Dedi sudah besar, tampaknya Momi mengurusmu dengan baik. Dengan penuh kesabaran dan keuletan Kaisar menggendong putranya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang.
Delia tampak membukakan matanya. Dia begitu terpesona melihat Kaisar yang dengan begitu sabar mendiamkan putra mereka yang sedang menangis. Aku tidak menyangka kalau dia memiliki sisi itu, sisi yang begitu lembut dan penuh kasih sayang terhadap putranya. Batin Delia sambil terus memperhatikan interaksi Kaisar bersama dengan Deka. Setelah Deka kembali tertidur, Kaisar pun meletakkan Deka di box bayi yang tersedia di kamar itu. Hatinya sangat bahagia karena kini telah menemukan istri dan anaknya. Delia memejamkan kembali matanya. Delia berpura-pura tidur kembali karena Delia merasa malu apabila Kaisar menangkapnya sedang mengawasi sang suami. Dengan penuh ketakjuban, Kaisar naik ke ranjang di mana tubuh sang istri sedang terbaring dengan damai. Terima kasih karena kamu telah hidup dengan baik dan telah merawat putra kita, ucap Kaisar sambil mencium bibirnya Delia sekilas. Delia yang pura-pura tertidur dan ia bergetar karena menahan isak tangisnya. Seandainya kau seutuhnya adalah milikku, betapa bahagianya hatiku, isak Delia di dalam hatinya. Tanpa terasa bulir air mata mengalir di pipi Delia, dan itu tertangkap oleh Kaisar. Kaisar yang panik akhirnya memeluk sang istri dengan erat. Kaisar berusaha menghibur hati wanita yang dia cintai. Kau tahu, sepanjang hidupku aku tidak pernah mencintai seorang wanita seperti aku mencintaimu sepanjang hidupku. Baru kali ini aku benar-benar terjatuh dalam pesona seorang wanita, ucap Kaisar terus bermonolog dengan dirinya sendiri. Delia yang mendengarkan semua ucapan Kaisar, hatinya merasa berbunga-bunga. Tanpa terasa Delia mengalungkan tangannya di pinggang Kaisar dan menaruh kepalanya di ceruk leher sang suami. Kaisar merasakan kebahagiaan yang sangat besar ketika mendapatkan respon yang positif dari sang istri. Kaisar mencium kering sang istri dengan penuh kasih sayang. Sayang, bangunlah, aku lapar sekali. Bisakah aku minta makanan? Kaisar yang memang kelaparan dan terpaksa membangunkan Delia yang sedang asyik tidur dalam pelukannya. Sejak datang dari Indonesia, Kaisar memang belum memakan makanan sedikit pun. Jadi wajar kalau sampai tengah malam ini Kaisar merasakan perutnya sangat lapar. Delia menggeliat, kemudian menatap wajah suaminya yang tepat ada di hadapannya. Sayang, bolehkah aku minta makanan? Aku sangat lapar sekali. Sejak datang tadi siang dari Indonesia, aku belum makan sama sekali, ucap Kaisar sambil meringis. Aku akan cari ke dapur, semoga saja masih ada makanan, ucap Delia. Kemudian dengan malas dia pun bangun dari ranjangnya dan pergi ke dapur restorannya. Alhamdulillah masih ada makanan, padahal biasanya selalu habis, ucap Delia dengan penuh rasa syukur. Kemudian dengan cekatan Delia pun memanaskan makanan yang ada di dapur tersebut. Delia memang membuka restoran makanan khas Indonesia. Maaf ya, hanya ada makanan seperti ini. Biasanya sih restoran selalu habis. Kau sangat beruntung, masih ada makanan yang bisa dimakan, ucap Delia sambil mengatur makanan tersebut di atas meja. Tidak apa-apa, makanan apapun yang kau berikan, aku pasti akan memakannya. Kau tahu, aku sangat merindukan saat-saat seperti ini bersamamu, ucap Kaisar sambil meminta Delia untuk duduk di sampingnya. Oh, ayolah. Bisakah kau makan dengan tenang? Aku ingin tidur kembali. Karena sebentar lagi aku harus bangun kembali untuk menyiapkan operasi restoran besok pagi, ucap Delia dengan penuh permohonan. Tapi aku ingin makan bersamamu, bukankah kau juga belum makan malam? Tanya Kaisar sampai menatap wajah sang istri. Bagaimana aku bisa makan malam kalau kau menggangguku? Sengit Delia sambil menatap tajam sang suami yang sebenarnya sangat dia rindukan. Hanya saja perasaan gengsi yang besar di dalam dirinya yang membuat Delia selalu menunjukkan sifat ketus dan cuek terhadap Kaisar. Tetapi Kaisar sangat paham sifat istrinya tersebut dan dia tidak merasa tersinggung sama sekali. Kaisar kemudian menarik tangan Delia dan membimbingnya untuk duduk di sampingnya. Ayolah, kita makan bersama sayang, aku akan menyuapimu. Kemudian Kaisar menyuapkan makanan yang tadi dibawa oleh Delia, sesuap demi sesuap, sehingga habis dan mereka pun kemudian tidur kembali. Terima kasih ya, makanan yang sangat enak sekali, dan yang terpenting kehadiranmu membuat duniaku kembali berwarna, ucap Kaisar sambil memeluk tubuh istrinya. Tubuh Delia gemetar, darahnya mengalir begitu deras, seakan ada aliran listrik yang mengalir di tubuhnya ketika tangan Kaisar melingkari lehernya dan mencium bibirnya dengan lembut, ciuman yang menuntut lebih.
Bersambung.